warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Kira-kira pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, ternyata hadir semua ya. Baik, kita lanjut materi kita minggu ini. Nah, kita akan membahas mengenai akulturasi dan pembaruan ataupun asimilasi. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu akulturasi? Nah, iya Siska, silakan. Apa itu akulturasi? Ya, benar. Jadi, akulturasi itu merupakan suatu proses sosial yang terjadi apabila suatu kelompok masyarakat dihadapkan dengan kelompok masyarakat lain yang membawa unsur-unsur kebudayaan asing dan diterima lalu diolah ke dalam kebudayaan sendiri sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang bergabung dan tidak meninggalkan kebudayaan aslinya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat pembaharuan kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Jadi anak-anak, akulturasi ini sebenarnya sudah terjadi ketika masa sejarah kehidupan manusia. Namun puncak yang paling terjadinya akulturasi itu terjadi ketika bangsa Eropa Barat itu memasuki daerah Afrika, Asia, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Nah, kejadian tersebut terjadi pada abad ke-15 sampai ke-20 Masehi, di mana mereka melakukan penjajahan ke negara-negara tersebut dengan merubah sistem norma, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Jadi tujuan mereka adalah melakukan modernisasi di dalam masyarakat. Jadi anak-anak ibu, akulturasi itu bisa terjadi apabila di dalam masyarakat itu melalui beberapa proses. Nah, bisa kita lihat yang pertama ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat ataupun lapisan masyarakat kita. Misalnya melalui lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, kontak sosial ini juga bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun dengan kelompok lainnya. Nah, selanjutnya ada kontak kebudayaan. Nah, artinya kontak kebudayaan ini terdapat suatu kebudayaan yang dihadapkan dengan kebudayaan lainnya. Misalnya, etnik Melayu dihadapkan dengan etnik Aceh. Nah, disitulah mereka saling berhadapan, terjadi kontak budaya di dalamnya. Apalagi dalam kontak budaya tersebut terjadi interaksi sosial ataupun kontak sosial tadi. Nah, secara spesifik atau contoh sederhananya saja, di dalam kelas ini bisa kita ambil contoh ya anak-anak. Misalnya Siska dengan Anita. Nah, mereka ini kan merupakan teman yang sudah lama berteman. Nah, mereka juga sudah saling mengetahui masing-masing dari suku ataupun etnik mereka. Jadi secara tidak sengaja ataupun tidak sadar mereka sudah melakukan akulturasi di dalamnya. Apalagi jika terjadi pembaharuan di dalam kebudayaan mereka karena akibat pertemanan tersebut. Nah, itu bisa disebut dengan kontak budaya. Selanjutnya ada asimilasi. Nah, kira-kira asimilasi itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ayo silakan berdiri. Nah, benar ya. Jadi asimilasi itu lawan kata dari akulturasi. Asimilasi ini merupakan suatu proses pembaharuan kebudayaan di dalam masyarakat dengan meninggalkan kebudayaan yang lama dan menciptakan kebudayaan yang baru. Jadi dalam penjelasan ini berarti ada kebudayaan yang ditinggalkan dan ada kebudayaan baru yang datang untuk diterapkan di dalam masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah di bidang fashion. Pada saat ini kita bisa melihat ya anak-anak, banyak sekali pembaruan di bidang fashion yang berarah ke barat-baratan sehingga hal tersebut bisa disebut sebagai asimilasi di dalam masyarakat. Nah, asimilasi tersebut bisa terjadi apabila suatu kelompok masyarakat dihadapkan dengan kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Namun, masyarakat tersebut tidak dapat mengontrol kebudayaan yang masuk ke dalam kelompok mereka. Jadi, timbullah asimilasi tadi. Yang kedua, adanya hubungan yang bersifat intensif di dalam masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, Ibu ambil contoh nih ya, misalnya Rio melakukan studi ke luar negeri ataupun ke Eropa. Pasti dalam studinya tersebut memerlukan waktu yang cukup lama kan anak-anak. Misalnya saja seperti kuliah. Nanti
itu berkisar 4 tahun, maka Rio menetap di negara orang lain. Namun ketika Rio mengalami perubahan pada dirinya dan melupakan kebudayaan aslinya karena terlalu lama tinggal di negara orang, mungkin itulah yang disebut dengan asimilasi, terpengaruh oleh kebudayaan asing sehingga meninggalkan kebudayaan yang lama. Nah, selanjutnya yang ketiga, masyarakat yang dihadapkan dengan sekelompok masyarakat lain yang kebudayaannya bersifat mayoritas seperti Rio tadi. Nah, kebudayaan dia tadi kan bersifat minoritas di negara orang, maka timbullah asimilasi tadi karena terpengaruh dari kebudayaan yang bersifat mayoritas di negara tersebut. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai materi akulturasi dan asimilasi tadi? Nah, sepertinya tidak ada, dan semoga anak-anak semua paham mengenai materi akulturasi dan asimilasi tadi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita lanjut dengan kuis. Jadi, anak-anak semua bisa mereview ulang materi yang telah Ibu jelaskan. Yang mendapatkan nilai tertinggi berarti sudah paham mengenai materi yang telah Ibu jelaskan. Kita lanjut di minggu depan, dan berhubung waktu juga sudah habis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.